Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Hanifah Nisa Ramadona dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23 dengan mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Di sini adalah portofolio saya dari proyek grafis desain yang saya susun sendiri dengan mata kuliah Desain Grafis dengan dosen Ibu Laisa Nurin Mentari. Nah, di sini tuh ada latar belakang atau tema desain yang dibuat. Nah, tema desain yang dibuat sama aku adalah tema pendidikan yang diangkat untuk menggambarkan pentingnya proses belajar mengajar masyarakat atau kehidupan individu. Nilai-nilai seperti semangat belajar, literasi, dan kolaborasi. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atau pentingnya pendidikan, mendorong semangat belajar, atau menyampaikan informasi secara edukatif dan menarik untuk mendukung program literasi dan pendidikan. Selanjutnya, untuk menguatkan citra positif, lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Inspirasi dan referensi desain. Nah, tempat inspirasi atau platform desain yang biasa aku pakai itu dari Pinterest, Behance, atau Dribbble. Nah, biasanya itu juga aku ngambil dari ilustrasi atau buku-buku komik edukatif. Biasanya juga aku ngambil kayak dari artikel atau kayak beberapa berita-berita lainnya. Nah, tools yang aku gunain yaitu di sini ada Inkscape dan GIMP. Nah, dari Inkscape sendiri yaitu aplikasinya mirip banget sama kayak Adobe Illustrator. Nah, dia itu versi yang gratisan, kayak open source. Terus fokusnya kayak di gambar vektornya aja ya, kayak bisa buat icon-icon seperti pensil, terus buku, atau kayak anak-anak sekolahnya. Nah, sehabis itu layout poster atau elemen-elemen desainnya bisa rapi dan enak dilihat. Itu bisa pakai Inkscape. Kalau pakai GIMP itu miripnya kayak Photoshop. Aplikasi ini open source juga ya teman-teman. Habis itu di sini tuh kita bisa edit foto, terus kayak misalnya buat terangin gambar atau gambar-gambar efek kayak cahaya atau kayak tekstur desainnya lebih hidup. Nah, selanjutnya itu kayak gabungin gambar dari Inkscape ke kanvas yang besar, itu bisa buat ngefinishingnya di GIMP juga bisa ya. Nah, teknik desain atau vector masking effect. Nah, biasanya tuh desain vektor. Nah, di sini tuh kayak bentuk pixel, tapi tuh dia diperbesar masih kayak gambarnya terlihat lebih tajam. Nah, itu vektor. Terus kayak masking itu tekniknya tuh kayak nyembunyiin sebagian gambar tanpa benar menghapus gambarnya. Contohnya kayak kelihatan tapi aslinya masih ada gitu. Efek itu kayak seperti bumbu penyedap di desainnya aja nih. Dia nggak kelihatan flatnya atau membosankan. GIMP punya banyak efek yang bisa dipakai. Nah, di situ selanjutnya ada layer, yaitu layer adalah lembaran-lembaran transparan yang ada di desain. Terus biasanya biar gampang untuk ngatur-ngatur elemen atau posisi-posisinya. Nah, selanjutnya di sini adalah poster. Poster yang pertama aku buat yaitu tentang pendidikan sesuai dengan tema yang sudah aku pilih di awal. Poster ini itu kayak menggambarkan membaca buku adalah jendela dunia tentang kayak literasi untuk melambangkan pengetahuan atau kayak latar belakangnya itu mengajak kita untuk membaca karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Selanjutnya ada newsletter. Nah, newsletter ini tuh aku buat udah masuk ke Inkscape ya teman-teman. Di sini tuh desainnya itu kayak untuk
simulasi gimana sih kita untuk nge-layoutin desain-desain yang kita udah buat, kayak menggunain formatnya secara vertikal. Terus habis itu ini tuh menyerupai bentuk koran ya, yang media cetak gitu, supaya terlihat ada informatif dan bisa terpampang nyata secara profesional. Selanjutnya yaitu ada book cover. Cover book ini yang berjudul Belajar di Zaman Now, untuk menampilkan kayak anak-anak di latar belakang yang pergunungan, anak-anak yang tumbuh dan ceria di era modern ini. Kayak buku ini untuk mengangkat isu-isu komputer atau kayak di dunia pendidikan gitu ya. Buku ini untuk dirancang kayak memperlihatkan pembaca muda atau pembaca tua untuk kayak mendidik juga, terus kayak memahami dinamika atau tantangan pendidikan di era digital sekarang. Selanjutnya adalah desain cover. Nah, desain cover ini tuh aku ngangkat tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sehabis itu aku isi di sini tuh vertikal bentuk posternya. Sehabis itu aku kasih beberapa ornamen seperti koran-koran, terus dengan tulisannya dari Ki Hajar Dewantara itu, terus aku kasih gambar Ki Hajar Dewantaranya. Ada beberapa konten ini bertujuan untuk memberikan informasi yang singkat namun bermakna tentang perjalanan hidup dan kontribusi beliau terhadap pendidikan Indonesia, serta menginspirasi pembaca untuk terus meneladani semangat belajar dan berbagi ilmu. Selanjutnya di sini tuh ada mock-up. Nah, mock-up ini itu menampilkan desain sweater. Nah, desain sweater ini aku buat sesuai dengan yang sudah ada contohnya. Di sini tuh ada karakter anime yang memberikan stylish dan personal, cocok untuk para penggemar pop culture yang seperti sweater zaman sekarang ya, teman-teman. Selanjutnya di sini tuh ada clip and masking. Aku buat ini tuh di Inkscape. Nah, desain ini menggunakan clip and masking untuk menampilkan potret Raden Ajeng Kartini. Nah, tokoh emansipasi wanita dengan gaya visual unik artistik. 4 potret Kartini ini tampilan dalam bentuk hexagon seperti gini. Terus kayak terdapat rapi secara vertikal, menciptakan kesan dinamis namun tetap elegan. Nah, dengan latar belakang hijau tua dengan aksen daun di sudutnya, ya itu memperkuat kesan klasik dan historis dengan tokoh yang diangkat. Judul buku ini Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya di sini tuh ada tugas yang UTS, yaitu tentang membuat kayak semacam browser tentang Festival UKM Digital 2025. Selanjutnya di sini juga ada logo tentang Laperlisius. Nah, di dosen tamu ini itu kita tuh ngebuat logo tentang Seafood Delmar, yaitu nama restorannya sendiri, Seafood Delmar. Di sini tuh aku ada ada satu sketsa dan selanjutnya bakal aku implementasiin ke bentuk desain. Nextnya itu ada kolase foto. Nah, kolase foto ini tuh aku buat gambarnya Om Nicholas Saputra. Nah, Om Nicholas Saputra ini jadi penggemar wanita muda yang ada di Indonesia nih. Karena perannya di ADDC 2 itu membuat kita semua menjadi bisa punya gambaran tokoh laki-laki yang rapih dengan gaya yang profesional gitu. Selanjutnya ada poster media sosial. Nah, poster ini tuh aku buat jadi poster webinar. Itu tuh tentang kayak buat adalah poster webinar Korean language
yang dibuat dengan ada satu narasumber dan satunya lagi ialah MC atau moderatornya. Selanjutnya di situ dikasih beberapa timeline, ada acaranya kapan, acara dilakuin di jam berapa, dan link Zoom-nya. Selanjutnya adalah Instagram post dan logo. Aku kebuat di sini tuh adalah Instagram feeds-nya tentang ruang baca. Di situ ada beberapa icon-icon buku. Selanjutnya dikasih ada tulisan belajar bukan untuk menjadi yang paling pintar, tetapi untuk menjadi yang versi terbaik dirimu sendiri. Selanjutnya di sini tuh ada logo di era literasi dan ruang baca. Selanjutnya di sini tuh ada banner ya, banner yang aku buat di sini tuh tentang media craft. Kenapa aku buat banner ini? Nah, banner ini tuh untuk yang membuka kayak open course gitu tentang yang ngebuka buat belajar tentang seputar dunia digital ya, seperti motion grafis, UX design, editing video, dan musik production. Nah, di situ ada price list harganya dan kapan dilaksanakan untuk course-course yang akan mendatang ya, teman-teman. Kenapa harus gabung ke Media Craft itu juga bakal dikasih tahu juga ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Clip and Max di gym. Nah, di sini tuh aku buat desainnya tuh ada Totoro, yaitu ini tampilan yang ambil secara vertikal kayak poster gitu secara visualnya. Nah, Totoronya sendiri tuh dibuat hitam putih karena aku pakai teknik Max. Terus aku buat di situ tuh ada kata-kata seperti pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kehilangan kesabaran atau kepercayaan diri. Robert Frost. Nah, selanjutnya di situ tuh aku buat tampilan di sekelilingnya tuh jadi lebih kayak berwarna. Hanya Totoronya saja yang aku Max gitu. Nah, seperti ini tampilannya. So, thank you guys for attention. Terima kasih sudah mendengarkan yang aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.